Dari bolak-balik sambil nge-restart komputer di lab. Jadi kegunaannya adalah alat analisis data untuk menguji suatu sampel atau dua sampel ya, bisa satu, bisa dua. Bisa satu sampel, bisa dua sampel, membandingkan dua rata-rata tersebut ya. Untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut berbeda nyata atau secara kebetulan. Ya, jadi berbeda secara nyata, secara signifikan atau tidak. Jadi kalau kalian bilang signifikan ya itu berarti harus diuji signifikansi ya. Untuk penggunaan uji T ya pada suatu sampel ya, dua rata-rata yang dibandingkan adalah min sampel dan min populasi. Rata-rata sampel berarti rata-rata data, min populasi berarti rata-rata teoritis ya. Populasi ini nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa dihitung populasi. Kenapa nggak bisa dihitung? Nggak mungkin diukur satu-satu ya. Paling cuma sampelnya aja ya. Ini kan cuma dugaan aja. Kira-kira segitu. Gitu. Jadi yang kita ukur itu sebenarnya adalah suatu sampel. Kecuali populasinya kecil ya. Populasinya khusus. Tapi populasi ini adalah pengertian statistiknya adalah sangat besar ya. Tidak bisa dihitung. Jadi pakai teoritis populasi. Jadi uji T itu digolongkan menjadi hal-hal berikut. Uji T, satu sampel, dua sampel ya. Saling berhubungan dan saling terpisah. Rumusnya seperti ini ya. T sama dengan ya, X bar ini rata-rata ya. Rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi. Dibagi dengan S, standar deviasi sampel dibagi dengan akar dari banyaknya sampel. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan kajian tentang ujian peserta untuk mendapatkan SIM ya, kendaraan. Diperlukan sampel 49 orang. Standar kelulusan adalah 60. Standar kelulusan berarti kan teoritis dia. 60. Dia tidak ada ya. Nggak ada orang yang dihitung terus diukur 60 nggak ada ya. Cuma standarnya aja. Nah, ini adalah rata-rata dari populasi ya. Sedangkan rata-rata sampelnya adalah rata-rata ujian mereka sendiri. Kayak kalian nih ya. Standar kelulusannya itu adalah IPK-nya nggak boleh di bawah 2,75. 2,75 itu fiktif aja, nggak ada orangnya ya. Nggak ada kita pernah sampling sampai 2,75 nggak ada ya. Cuman standarnya aja, standar teoritisnya segitu gitu. Kira-kira gitu ya. Ya misalnya ya, orang kaya di Indonesia itu kalau penghasilannya 100 juta sebulan ke atas. Nah, ya itu apa namanya populasi itu teoritis saja ya. Jadi kita nggak pernah ngukur orang kaya, kemudian kita jumlahin, kita bagi sampai 100 juta nggak mungkin. Itu cuma kira-kira aja atau standar, bilangnya standar. Jadi dari kasus ini ya, apakah kemampuan pesertanya itu layak mendapatkan SIM? Dia cuman rata-ratanya 55 dengan standar deviasi 15. Sekelompok orang itu dinyatakan seperti standar atau tidak gitu, sekelompok orang ya. Jadi sekelompok data itu ya. Yang pertama adalah semua peserta ujian mempunyai kemampuan menyelesaikan soal ujian di bawah standar kelulusan. Pertanyaan, ujilah pernyataan tersebut. Ya, berarti ini adalah H1 ya. Pernyataan tersebut. Jadi H0-nya adalah rata-ratanya itu di atas 60. H1-nya adalah rata-ratanya di bawah 60 ya. Lebih dari sama dengan 60. H1-nya kurang dari 60. Jadi H0 itu selalu ngikutin ini ya. Ngikutin apa namanya standar ya. Kan standar kelulusan adalah skornya 60 ke atas. Sedangkan pernyataannya adalah semua peserta ujian memiliki kemampuan menyelesaikan soal ujian di bawah standar kelulusan, di bawah standar kelulusan berarti H1.
Maka itu hitung. Kemudian dibandingkan bel ya. Ini ada min 2,33. Min 2,33 T tabel. T hitung. Kemudian T tabelnya adalah 1,67. T tabel dari mana? Dari tabel yang kemarin, tabel Z itu ya. Tabel distribusi normal. Ini adalah tabel distribusi normal ya. T tabel diperoleh dari mana? Dari alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah derajat ya, derajat kepercayaan ya, atau tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan. Kalau alfanya 0,05 artinya tingkat kepercayaan adalah 95%. Ini dicatat ya. Enggak ada nih di ya ada sih di bacaan, tapi kalau di slide nggak akan ada ya. Tingkat kepercayaannya kalau alfa 0,05 tingkat kepercayaannya 95% ya. Ini tingkat signifikansinya alfanya, tapi tingkat kepercayaannya 95%. Nah, kemudian dari 0,05 tadi ya, T tabel sama dengan T-nya si alfa tadi ya. T-nya si alfa itu adalah 1,679. Kemudian T hitungnya adalah min 2,33. Ini dari perhitungannya 55 dikurang 60 dibagi dengan 15 standar deviasi dibagi dengan jumlah sampelnya 49. Sama dengan min 2,33. Ini kalau kita tandain min 2,33 ya. Ini adalah X bar dari sampel. Min 2,33 di sini. Min 2,23. Di sini ya. Kemudian T tabelnya adalah 1,679. Berarti kalau min T berarti min 1,679. T hitung lebih besar dari T tabel. T yang dihitung ini lebih besar dari T tabel. Iya apa enggak? Enggak ya, lebih kecil ya. T hitung ini lebih kecil dari T tabel. Jadi H0 ini salah nih. T hitung ini lebih kecil dari T tabel. Maka H0 ditolak. H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat peserta ujian memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Kesimpulannya itu ya H1 ini ya. Ya, ada yang di bawah standar kelulusan. Gitu ya. Ya, nanti pas contoh itu akan lebih jelas lagi nanti ya. Oke. Kemudian uji T ya. Tadi ya. Untuk yang 2 sampel ya. 2 sampel berpasangan dan 2 sampel saling independen. Jadi ada yang paired, ada yang terpisah. Kalau uji T untuk 2 sampel berpasangan nih. 2 sampel berpasangan artinya sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya A akan mendapatkan perlakuan yang satu kemudian perlakuan yang kedua. Nah, A memiliki PC, dilihat dari hasil belajar sebelum dan sesudah punya PC. Kemudian hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkan metode belajar tertentu ya. Jadi ini before and after ya. Berpasangan. Jadi sampelnya itu sama ya, tapi perlakuannya beda ya. Misalnya apa namanya? Suatu model sebelum dan sesudah diganti modelnya. Perakiraannya apa? Pakai model ini. Kemudian diganti, dimodifikasi modelnya jadi yang itu. Nah, apakah berbeda apa sama? Nah, itu diuji ya. Rumusnya adalah seperti ini ya. Ya, ini rumus detailnya nih ya. Uji signifikansi ya, uji hipotesis ya. Langkah-langkahnya tetapkan H0 dan H1 ya. Tetapkan titik kritis alfa 0,05, artinya tingkat kepercayaannya 95 ya. Kalau alfanya 0,01 tingkat kepercayaannya 99% yang terdapat pada tabel T ya. Ada T tabel nanti.
T-tabel ini sama aja di semuanya ya. Bisa dilihat di internet ya. Kemudian tentukan daerah kritis dengan DB ya, derajat kebebasan sama dengan sampel, jumlah sampel dikurangin 1. Tentukan T hitung dengan menggunakan rumus ya. Kemudian lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dan T-tabel. Contoh, suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABC ya, suatu metode lah, sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika 2 misalnya. Dalam uji coba terhadap efektivitas dan keampuhan metode baru itu ya, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai statistika 2 dan sebelum dan sesudah metode ABC ya. Berarti ini dia uji T, sampelnya dia berpasangan, paired sampel. Karena sampelnya sama, cuman sebelum dan sesudah diuji, before and after. Sebagai metode mengajar mahasiswa semester 6. Dalam rangka pengajian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Digunakan taraf persen, alfa 0,05 untuk menguji hipotesis tersebut. Maka nilainya ini ya 20 orang. Sebelum, sesudah, sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Nah, ini diuji. Apakah perbedaannya signifikan sebelum dan sesudah? Untuk menyatakan metode itu signifikan. Caranya ya, tentukan hipotesis dulu ya. Hipotesisnya adalah H0. Ya. H0-nya adalah sama aja ya. H0-nya sama saja. H1-nya apa? H1-nya berbeda. Alfanya 0,05, ya. Derajat kebebasannya 19. Kemudian dihitung. Ya. Ini cara ngitungnya. Cara ngitungnya lengkap ya. Nanti saya kasih juga PPT-nya. Sambil saya kasih aja lah. Nanti lupa ya. Mana sih ya? Uji signifikansi. Nah, sambil saya kasih itu ya. Dapatlah T hitung. T hitungnya adalah min 3,5902. T tabelnya adalah 2,093. T tabel dari mana? T tabel melihat dari derajat kebebasan dan alfanya. Kesimpulan. H0 ditolak. Ya, ini di sini nih ya. Ini T tabel ya. 2,093 berarti kalau ini minus, ini juga di bawah minus karena ini kurvanya positif negatif ya. Nah, ini ya ada titik ini ya. Ini adalah daerahnya T hitung. Ini adalah daerahnya T tabel. Ya. Kalau yang di kecil ini adalah daerah tolak H0 ya. Jadi ini adalah daerah terima. Berarti sampel tadi termasuk di daerah tolak. Gitu ya. Sampel yang tadi itu ya. Termasuk di daerah tolak. Penolakan H0 ya. H0-nya apa? H0-nya sama aja ya. H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar statistika 2 sebelum dan diterapkannya metode ABC. Jadi di sini ditolak. Bisa nggak dibalik? Ya nggak bisa ya. H0 dan H1 jangan dibalik. Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Pasti kalian juga bingung juga. Uji T untuk 2 sampel independen terpisah. Artinya tidak ada hubungan. Sampelnya ada 2 benar-benar ya. Suhu sama apa misalnya hujan. Nah, beda-beda. Gitu ya. Jadi syaratnya harus diambil dari sampel yang acak. Uji signifikansi hipotesisnya ya. Untuk yang 2 sampel saling terpisah. Tetapkan H0 dan H1, titik kritisnya berapa ya. Kemudian karena sampelnya 2 berarti derajat kebebasannya degree of freedom-nya N1 plus N2 dalam kurung 2. Ya sama aja ya, ini yang penambahan sama aja ya. Ini dikerjain kemudian dikurang 2. Tentukan T hitung. Kemudian uji signifikansi. Oke, contoh. Suatu kegiatan penelitian dengan menggunakan sampel 10 mahasiswa ya. Tidak bekerja, 10 orang mahasiswa bekerja. Ini berarti berbeda nih. Ya, 10 mahasiswanya dia pernah kerja, satu lagi nggak pernah kerja.
Kemudian berhasil dihimpun data berupa skor yang melambangkan nilai mata kuliah analisis klimatologi. Misalnya. Jadi kalian ada yang tugas belajar dulu kan. Misalnya ya, ada yang TB, ada yang non TB ya. Dari data tersebut ujilah berapa secara signifikan terdapat perbedaan nilai analisis. Bentar, saya balik ke PC dulu. Dari data tersebut, ujilah apakah secara signifikan terdapat perbedaan nilai analisis klimatologi antara mahasiswa tidak bekerja dengan mahasiswa bekerja. Artinya yang TB sama yang non TB ya. Derajat tingkat kepercayaannya 95%. Ini yang bekerja, ini yang nggak bekerja. Atau TB non TB ya. H0-nya adalah tidak ada perbedaan. H1-nya adalah ada perbedaan. Degree of freedom-nya adalah 95%. Tingkat kepercayaannya adalah 95%, kemudian degree of freedom-nya ya, derajat kebebasannya adalah 18, 10 tambah 10 kurang 2 karena 2 sampel. Kemudian dihitung, cara ngitungnya ada di situ. Dapatlah T tabel T hitung 1,581, T tabel 2,101. Derajat kebebasannya 18. Ya, jadi kalau kita titikin ya, T hitung 1,581, T tabel 2,101. Berarti dia ada di daerah sini. Daerah sini adalah daerah terima H0. Kalau di sini adalah daerah tolak H0. Kesimpulannya, karena T hitung ya, kurang dari T tabel, T hitung kurang dari T tabel. Jadi dihitung ini T tabel di sini. Jadi H0 ditolak. H0 diterima. H1 ditolak. Artinya nggak ada perbedaan antara nilai analisis klimat antara mahasiswa yang TB sama yang non TB. Jadi sama aja. Walaupun kalau dilihat di sini nilainya beda. Ini kan nilainya beda sih. Beda kan nilainya? Tapi secara umum nggak ada perbedaan. Artinya bisa aja di sini lebih tinggi, kadang di sini lebih tinggi, kadang di sini lebih tinggi, kadang di sini lebih tinggi gitu. Oke. Dari sini pasti bingung. Saya buka T-tabel dulu ya. Jadi kalau melihat T-tabel ya, itu sama aja ya. Tabel T student. Nah, itu di mana-mana ada ya. Bacanya gimana? Bacanya ini degree of freedom tadi ya. DF, derajat kebebasan ya. Artinya kalau dia sampelnya satu sampel, dia berpasangan, berarti satu sampel. Sampelnya dikurang satu. Kalau dia dua sampel, sampelnya ditambah, sampel 1 tambah sampel 2 dikurang 2. PR. PR itu apa? Percentage point of, PR itu adalah derajat tingkat kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan. Tinggal dibandingin aja. Misalnya tadi kan 0,05. Nah, 0,05 sampelnya 18. Ya, 2,101. Sama aja di sini gitu. 2,101. Sama. Bacanya gitu ya. Ini degree of freedom. Ini kemudian tingkat kepercayaan, taraf kepercayaan 0,05. Kalau nggak begini bentuknya cari aja yang 95%. Ini alfanya ya. Alfanya. Sama kalian mau baca cari tabel yang lain juga sama aja. Nih tabel yang lain nih.